Rekam. Iya. Kayak tadi tuh. Heeh. Ayo apa ini? Oke. Ya. Enggak dari awal ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kita udah sampai di Cagar Budaya, di mana masjid kuno yang terkenal di NTB. Ini masih bangunannya masih dirawat, masih seperti semula kala ya, sedia kala. Kita akan lihat-lihat di dalam. Itu kondisinya ada beberapa katanya nanti dari syariat sholatnya berbeda dan ada beberapa hal. Ayo ikutin kita masuk. Ayo. Ini kenapa nih tidur nih? Lawan atau boleh kak coba nih? Ya. Selamat datangnya ini. Selamat datangnya guys. Ya. Oke. Ini masih dipakai segala lagi. Masih dipakainya. Masih dipakai. Tapi dipakainya setiap acara maulidnya, Waktu maulid gitu. acara besar Islam itu kan seperti sholat Idul Adha itu, tarawih juga dipakai. Idul Fitri dipakai Idul Fitri dipakai juga. Ya, hari besar Islam aja dipakainya. Tidak sembarang waktunya dipakai. Berarti ini masih seperti sedia kala, masih Ya, masih seperti yang dulu ya? Masih asri banget. Masih asli ya? Asri. Enggak di ini ya apa? Direnovasi Ji. Apa sih? Ya, setiap 5 tahun sekali. Oh gitu. Ada yang jaga ya sebenarnya di sini Mas? Ada tapi udah sulit berpulang. Kalau rumah adatnya sendiri gimana? Ada di sebelah ini ada. Sebelahan ini. Ya, ada. Ini desa emang, desa Bayan. Bayan ya. Ya. Kenapa nggak dibuka menjadi tempat pariwisata gitu Mas? Ya karena takutnya merusak aja. Oh begitu. Ini kan benda cagar budayanya dilindungi juga. Oh gitu. Nah guys, kita sudah mau masuk. Teman-teman lintas Aceh semuanya. Ini ada abang ini dengan abang siapa? Andi. Bang Andi ya. Nah Bang Andi nanti kita akan tanya-tanya lebih soal Desa Bayun dan Bayan. Desa Bayan dan sejarah masjid kuno tertua yang ada di sini. Oke, ikuti kita ya guys. Nah kalau yang ini makam penghulunya yang jadi imam masjidnya yang dulu tuh. Ini Ya. Titi Mas Penghulu namanya. imam masjid. Ya. Assalamualaikum. Kalau yang ini juga makamnya. Seluruh. Biar dah mereka Ini makam foto-foto. Sesaid namanya. Oh, kalau Desa. sesaid gitu Ya, ya. nama desa. Nah, kalau kita di Aceh, ini seperti makamnya para abu-abu gitu. Itu ada tulisannya. Ya. Ini juga ada sebelahnya baru direhab. Makam Karangsalah namanya. Makam sesaid. Makam sesaid itu kalau Nama desa. pengertiannya kalau di Aceh itu seperti kaum Said gitu. Abu-abu gitu seperti ya ini yang imam-imam masjid tua di sini yang mereka di sini semua. Nah, pada dasarnya ini kenapa nggak dibuka menjadi tempat pariwisata? Kata Mas Andi, takut merusak cagar budaya yang ada. Karena ini udah sejarah tahun-tahun menahun, turun-temurun juga. Dan ini imam besarnya ya? Ini penghulunya. Oh, penghulunya yang imam yang utama ya, yang pertama di sini ya. Siapa nama beliau? Titi Mas Penghulu. Titi Mas Penghulu. Ada yang Yang di atas ini? juga. Billy jangan nampak lagi ya. Jangan kelihatan Oh ya. pakai. Parah ya boya soalnya balik. Oh, ini imamnya. Yang terdahulu. Kalau ujung tuh siapa, Mas? Itu makamnya Karangsalah. Nama desa juga. Karangsalah. Ya. Ini untuk di desanya sendiri yuk. Ada nggak? Desa ada kalau desa Karangsalahnya di sini kan. Seberang ya. Seberang berarti ya. Wah. Nah teman-teman, di mana masjid kunonya kita boleh lihat? Bisa. Boleh ya? Ya. Itu. Ini juga. Ini Mas bisa nggak diceritain dari pembangunan
Ini para wisatawan dari ada beduk Lombok juga Barat. di sana. Ada beduknya juga. Ya, ada ukir-ukirannya juga. Dan ini tadi muda habis Kali. minum antimu 5. Nah teman-teman, kita sebentar lagi kita akan masuk ke dalam. Kita lihat peninggalan sejarah yang masih ada di dalam apa aja. Di dalam masjid kuno ini bentuk masjidnya. Mungkin bisa lewat depan ya Mbak Uli. Ayo. Halo guys. Wisata dulu lagu nih. Kayu jadi. Ini tempat duduknya. Kalau bahasa Sasaknya apa nih Mbak? Apa ya? Tempat wudhu gitu, kendi gitu. Apa sih? Lupa saya. Apa namanya? Gak tahu. Gentong. Gentong gitu. Di dalam masih ada beduknya ya Mas ya katanya ya. Ya. Oh gitu ya. Intip aja bisa itu. Boleh difoto aja. Kita nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Nggak boleh Kuncinya nggak ada ya? dikunci dia. Oh gitu. Tidak sembarang orang yang bisa masuk. Palingan pembesar mungkin ya. Oh gitu. Kalau mau masuknya harus izin kita. Nggak boleh sembarang. Celah ini. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Gelap ya? Gelap sih. Masukin aja gini HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini kalau sholat lebaran ataupun hari maulid masih begini ya? Ya dipakai. Dipakai ya? Ya. Ini untuk atapnya sendiri dari Bambu yang dibelah itu. bambu yang dibelah. Ya Tapi disusun. peletakannya terbalik ya? Ya. Ada Bagus kaitannya itu di bawah. Oh begitu. Ini maksudnya. Ayo maulid. Untuk itu apa nih? Nah, Desa-desanya. yang itu rumah adatnya. Oh itu rumah adatnya? Ya. Ayo kita lihat rumah adat. Guys, setelah kita lihat rumah adat, kita berakhir break dulu ya. Kita mau suatu foto juga di sini. Jarang-jarang dapat kemari. Ya. Ini kita keliling Lombok ini. Kita apa ya? Penelusurannya keliling Lombok. Itu bagus banget, Mbak. Sawah-sawahnya juga. Ini nanti menu. Oke, Mbak Uli keren jadi kameramen saya nanti di sini. Nanti wawancara Pak Bupati harus datang berarti ini. Apaan? Bupati Lombok Tengah loh. Buat Lombok Tengah. Serius? Ayo. Jack, ayo toko Jack, foto 90 lang. Ayo. Ini belum saya dikasih berhenti sama Min. Ayo, vlogger. Pokok ada yang payah rumah. Oke, 1, 2. Ini nggak bisa masuk juga ya? Iya, nggak apa-apa Mas. Kita lihat aja. Kita cuma mau beri keterangan aja kepada teman-teman, ya khususnya teman-teman untuk di Aceh ya. Karena saya asli dari Aceh Mas. Kalau masuknya harus pakai pakaian adat. Duh, pakaian adat. Ada kembar itu kan. Ada di sini kan Arsop. Oh, ini ada kuburan-kuburan ini. Ya, ini makam juga. Kalau ini makam Manyar namanya. Makam Anyar itu gimana? Yang dari desa sininya. Warga. Yang agama Islam di sini. Warga di sini ya. Ya. Nah Mas, benar nggak sih dalam mitosnya bahwa di sini ada seperti apa ya? Sholat 3 waktu gitu. Nah, bukan tuh. Kalau bukan tetap 5 waktu kalau sholat di sini. Kan Dekat lagi Mbak. waktu dulu itu bukan istilah agama tapi istilah adatnya. Seladatnya. Ya, kita hidup di dunia di 3 unsur kehidupan, di lahir, beranak gitu kan. Dan Terus juga mati. mati. Iya. Di akhirat bukan sholatnya 3 waktu. Oh, berarti orang salah paham gitu Salah maksudnya. paham. Ya, Nah bukan ini salah ini paham. teman-teman kita bisa lurusin ya. Di mana Bukan yang waktu menjadi tapi bukan waktu tapi waktu. wetu ya, wetu. Bukan Wetu dengan waktu. pengertian apa itu? Waktu itu kan bahasa sininya 3. 3 ya, wetu. Berarti wetu. Nah, yang sekarang sering kita dengar bahwa di masjid kuno yang katanya Islam, terus sholatnya berbeda karena di sini menggunakan 3 waktu. Nah itu salah, itu ternyata mitos ya Mas ya. Itu nggak benar. Dalam artian 3 waktu itu ialah unsur kehidupan kita di dunia. Yang pertama dari mulai waktu lahir, hidup dan mati. Ya Mas, Ya. begitu ya, lebih jelasnya ya. Nah begitu. Untuk sholatnya sendiri tetap 5 waktu ya. Ya, tetap Tetap 5 waktu, dan di sini juga sering merayakan hari-hari Maulid, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Juga di sini masyarakatnya masih kental agamanya. Ya.
Oke, terima kasih Mas untuk. Dan juga ada di dalam masjidnya ada simbol waktu dulunya juga ada burung, ayam. Nah, itu apa maksudnya? Itu kan menyimbolkan ada ayam tuh yang bertelur, beranak, itu kan tumbuh gitu kan. Itu maksudnya untuk telur itu bukan waktunya. Waktu dalam dunia begitu ya. Dalam artiannya begitu, bukan waktu untuk sholat gitu Ya, ya. bukan Waktu untuk sholat tetap ya. pengertian. Itu salah pengertian. Nah, itu perlu dilurusin. Nah, mungkin terima kasih Mas Adi. Rumah adatnya Ayo. Oh, kita ke rumah adatnya, Mbak. Ya, semangat Mbak Uli. Assalamualaikum, Pak. Begini ya, Pak. Oh, coba lihat-lihat dulu nih, Pak. Oh, ini ada kakek nih. Itu, Pak. ini yang Assalamualaikum, Kek. Dari mana, Kek? dari rumput. Oh, dari ya, Kek. Ini yang Izin punya mohon izin ya, rumahnya. Yang mulia. Hah? Yang punya rumahnya. Oh, beliau yang punya Ya. rumahnya di sini. Beliau yang masih tetap tinggal di sini ya. Oh, begitu. Beliau namanya siapa? Kalau nama kurang tahu. Oh, begitu. Ya. Terus Di sini ada Mauli dari luar dulu. nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk nih? Ya, nggak bisa masuk. Berarti sampai sini ya? Ya, Sampai sini aja berarti kita. kalau mau masuknya harus pakai pakaian adatnya. Oh, begitu. Oh gitu. Ini dibuat untuk apa ini? Untuk atap Atap alang. rumah? Ya, itu. Alang-alang. Ya. Dibikin seperti itu. Seperti itu. Ya. Ini berarti udah jamnya udah lewat ya, Mas ya. Nggak, bukan dari dulunya nggak bisa masuk. Harus pakai pakaian Manyong. Adatnya di sini harus masih ya, tetap ya. Tentang adatnya ya. Oke, terima kasih. Beli angkut mereka balik. Ini ada berapa rumah? satu kakak. Satu kakak. Ada berapa keluarga? Balik tuh. Satu. Oh, satu aja. Di sini tuh tempat acaranya persiapan untuk Dengan aja. maulidnya. Banyak kepala mereka. Acara persiapan untuk makan-makannya Untuk maulidnya sendiri udah selesai atau belum? udah Udah. nunggu tahun datang aja. Kemarin ada acara di sini hari Jumat itu ada acara lohor namanya di sini. Acara buat ketupat di dalam itu, acara makan-makan juga. Oke, Mas Andi. Terima kasih banyak. Ya, Ya, kita balik. Mungkin kita foto-foto boleh ya? ya. Tutup dah bang. Oke. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman sahabat lintas saja. Terima kasih. Kita udah berbincang-bincang juga, termasuk kita udah ngupasin gimana yang menjadi mitos bahwa di sini ada sholat 3 rakaat itu tidak benar. 3 waktu dalam artian 3 waktu di sini itu kita hidup di dunia dalam arti 3 waktu perkara lah. Awal kehidupan yaitu melahirkan, hidup dan mati. Itu pengertian 3 waktu. Oke. Untuk hidup di dunia itu unsurnya 3. Menyimbolkan. Ya, simbolis seperti itu. Kita melewati 3 hal di dunia ini yaitu lahir, hidup, dan mati. Cuman itu mungkin. Terima kasih teman-teman lintas Aceh, sahabat semuanya, dan terima kasih juga Mbak Uli, Mas Andi, dan bapak-bapak warga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi